Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, keluarga yang baik, anak-anak yang saleh dan salehah, keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Maka patut bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu meningkatkan ketakwaan tersebut, dan salah satunya adalah dengan bermajelis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga orang-orang yang menuntut ilmu berderajat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita dalam ayat ini bahwasanya seseorang tidak akan pernah bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan bermajelis ilmu. Semakin dia bermajelis ilmu dan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka semakin orang tersebut akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut, paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama, karena mereka paling mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala kenikmatan. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang agama ini, ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Ya, karena dengan ilmu tersebut akan menjadikan seseorang bertakwa. Dan dengan ketakwaannya akan apa? Mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat tersebut, itulah dia menjadi tiket untuk masuk ke dalam surga. Ya, kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, jikalau kalian benar-benar rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, tazkiyatun nufusnya, pensucian hatinya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang yang pupus cintanya. Sekali lagi ya Pak,
Nah, saya sebutin nggak dulu itu pertemuan yang lalu tentang orang yang pupus cintanya, ya? Gimana Pak orang yang pupus cintanya? Hmm? Saya juga lupa masalahnya. Saya udah nyebutin itu belum? Hah? Pak, orang yang pupus cintanya gimana? Pernah mendengar kata pupus nggak Pak? Padahal antumnya old school orang-orang, masya Allah, orang zaman dulu semua Pak ya. Hah? Cinta yang pupus apa? Hah? Gak ada yang tahu. Allah Gen Z ditanya kayak gitu wajar lah. Ya, kalau Gen Z ditanya soal itu gak tahu mereka wajar. Ya kan gitu. Hah? Tapi antum masya Allah Gen Z semua pacarnya. Ya. Cinta yang pupus adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu. Nah, ada yang seperti itu, dia cinta kepada Allah, ya Pak, cinta kepada Allah. Tapi Allah nggak cinta kepadanya. Ada nggak? Ada nggak Pak? Banyak nggak? Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab." Bukan perkara pentingnya engkau mencintai Allah, tapi perkara pentingnya adalah engkau dicintai Allah. Nah, benar nggak Pak perkataan ini Pak? Hah? Kira-kira benar nggak perkataan ini Pak? Ya, kata beliau, bukan perkara pentingnya engkau mencintai Allah, tetapi perkara pentingnya engkau dicintai Allah. Benar gak? Hah? Benar tidak? Ya? Kenapa? Karena di luar sana ada orang-orang yang mencintai Allah, tapi Allah nggak cinta kepada. Contoh, banyak gak Pak? Banyak gak? Saya tanya, banyak gak? Pak, banyak gak? Oh, Bapak yang macam mantau, Hah? Jangan pura-pura khusyuk Pak. Ayo, saya ingin bertanya, banyak gak di luar sana? Banyak. Kalau antum banyak, berikan contoh ya. Masya Allah ya. Iya, contohnya gimana Masya Allah ya? Lihat, kita dapatkan di luar sana pada bulan Ramadan, ya, ada orang-orang yang mengerjakan sholat 21 rakaat dalam waktu berapa? Saya baru pengen ngomong 10 menit atau malah lebih sedikit lagi 5 menit, ya, dalam waktu 10 menit. Ya Pak, keren gak tuh Pak? Ngerjain 21 rakaat dalam waktu berapa? 10 menit. Tadi kita 2 rakaat sama imam aja. Berapa lama tadi imam? Ya. Masya Allah kan ini. Kita tadi sholat sama imam cuma 2 rakaat, udah berapa? 10 menit tuh Pak. Ya. Ini 21 rakaat apa? 10 menit. Itu gak ekspres banget tuh Pak. Ya, apa gak ekspres? Tapi kita katakan tuh, gimana rukun sholatnya, gimana tumakninahnya? Ada nggak tumakninahnya pada mereka? Kita nggak berbicara tentang khusyuan Pak ya. Kita nggak berbicara tentang kekhusyuan. Namanya khusyuk itu sulit untuk didapatkan, tapi kita berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan tersebut. Tapi yang kita bicarakan adalah apa? Tumakninah, yang dia merupakan rukun sholat, sama seperti apa? Surat Al-Fatihah. Kan gitu. Tumakninah rukun, Al-Fatihah rukun. Kan gitu. Nah, kalau seandainya rukun ini hilang, kira-kira gimana?
Nggak ada sholat. Batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Namun lihat kita dapatkan ketika diwawancarai mereka, ya ketika mengerjakan 21 rakaat dan 10 menit tersebut, apa kata mereka? Yang penting kami mendapatkan khusyuan. Loh, kita katakan tumakninanya gimana kok mendapatkan khusyuan? Kan gitu. Untuk menuju khusyuan tersebut harus ada tumakninah, dan tumakninah itu adalah standar yang paling terkecilnya gitu loh, yang harus ditunaikan. Ya, sama kayak Al-Fatihah adalah standar terkecilnya yang harus dibaca oleh siapa? Oleh orang yang sholat. Baru setelah itu apa? Ya boleh baca Al-Baqarah, Al-Gunafah, Ali Imran, ya Mam. Kan gitu. Habis baca Al-Fatihah boleh, nanti habis sekali-kali baca Al-Baqarah, kelarin tuh 3 juz. Ya. Oh, tapi kita katakan apa? Al-Fatihah itu jadi standar paling minimnya. Ya, artinya kalau seandainya ternyata Al-Fatihah hanya nggak dibaca, ya kelar. Ya, nggak ada sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Nah, sekali lagi tadi kita katakan, lihat, ya, kita tanyakan kepada orang-orang yang mengerjakan 21 rakaat tadi, mereka cinta kepada Allah. Pak, ketika mereka mengerjakan tersebut, mereka cinta kepada Allah. Nah, cinta mereka kepada Allah? Cinta. Mereka cinta jawab mereka. Kalau nggak, ngapain mereka kerjakan? Lebih baik di rumah saja, kan gitu. Tapi apakah mereka Allah cinta kepada mereka? Hah? Tapi apakah Allah cinta kepada mereka? Rasulullah SAW katakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami ajarkan di dalamnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Kalau amalan tersebut tertolak, berarti apa? Mengundang murka Allah tidak? Mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak dalam sejarahnya antum baca apa? Para sahabat kemudian apa? Mengerjakan sholat tarawih dalam waktu berapa? Nah, ini kita katakan ini adalah sebuah contoh orang-orang yang cinta kepada Allah, tapi Allah nggak cinta kepada mereka. Ya, orang-orang yang cinta kepada Allah, tapi Allah nggak cinta kepada mereka. Loh, tapi mana standarnya itu? Nggak ada penjelasan bahwasanya Allah nggak cinta kepada mereka. Ada nggak kira-kira di situ tadi hadisnya, Pak? Hah? Ada nggak? Ya, oke lah kalau kata dia unsur itu nggak secara tersurat, secara tersirat saja. Di mana Rasul katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak kami ajarkan maka tertolak. Mana tuh lafaz Allah Subhanahu wa taala membencinya? Baik, kita bawakan kepada hadis yang lain di mana Rasulullah SAW mengatakan, ana faratukum alal haud, saya menunggu kalian di telaga Al-Kautsar, kata Rasulullah SAW. Ya, kemudian apa? Ketika Rasulullah lagi menunggu di telaga Al-Kautsar, lalu kemudian datanglah umatnya, maka Rasulullah pun memberikan minum kepada mereka dari telaga Al-Kautsar tersebut. Di mana kalau seandainya mereka minum dari telaga tersebut, mereka tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Enggak pernah. Tiba-tiba apa? Ada dari umat Rasulullah SAW yang dijauhkan dari telaga Al-Kautsar tersebut. Tidak diperbolehkan minum dari telaga tersebut. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ayo Rabb, ya Allah, mereka adalah umatku. Dan meminta Rasulullah SAW kepada Allah agar orang tersebut diperbolehkan untuk minum dari telaga Al-Kautsar. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah pun berkata kepada Nabi Muhammad ketika itu, fa innaka la tadri ma ahdatsat ba'dak, ya Muhammad,
Sesungguhnya engkau tidak mengetahui dari apa yang telah mereka lakukan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak engkau ajarkan setelah engkau wafat. Ya. Kira-kira ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang tersebut dari telaga Al-Kautsar, Allah benci tidak? Itu. Karena dia telah mengubah syariat agama Islam dan memberikan contoh amalan yang buruk yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita katakan tadi, na'udzubillah min, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Tapi ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk pada hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Setelah sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai apa? Mengenai ayat-ayatnya terlebih dahulu, ya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah seperti biasanya, ya, ketika beliau menjelaskan mengenai bab-bab tertentu, ya, beliau pasti akan membawakan ayat-ayatnya terlebih dahulu. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu bab apa? Bab tentang niat. Amin. Bab tentang niat. Masuk sekarang kita pada hadis yang pertama. An-Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya pada masing-masing seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, ataupun hijrahnya karena wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis muttafaqun alaih, ya, hadis muttafaqun alaih. Baik, ikhwatul iman rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tentunya hadis ini sering antum dengar, ya. Tentunya hadis ini adalah hadis yang sering antum dengar, karena memang kenyataannya hadis ini menjelaskan kepada kita suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, menjelaskan kepada kita suatu perkara yang menjadi raja dari rajanya para amalan. Ya, Pak? Ini. Itu apa? Berkaitan dengan niat. Nah, kita katakan hadis ini memberikan suatu faedah yang pertama kepada kita semua, Pak, yaitu urgensi niat dalam suatu amalan. Ya, urgensi niat dalam suatu amalan. Di mana niat di dalam hati dan suatu amalan yang dikerjakan oleh seseorang ini berdampak untuk apa? Menimbulkan suatu pahala atau tidaknya suatu amalan tersebut. Berdampak pada apa? Pada tingginya suatu pahala amalan atau rendahnya suatu pahala amalan. Itu dampaknya. Yang dimana tentunya tadi kita katakan tingginya atau rendahnya pahala tersebut itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi golden ticket kita untuk masuk ke dalam surga. Semakin tinggi tuh tingkat pahalanya, maka akan semakin tinggi pula tempat kita di dalam surga, dan kita berharap kita mendapatkan apa? Mendapatkan di dalam dan dikumpulkan dalam surga Firdaus. Itu harapan kita semua, Pak, ya. Benar nggak, Pak? Kan gitu.
Eh? Semua pasti. Kalau saya tanya bapak-bapak sini, mau masuk surga atau surga yang paling tertinggi atau paling terendah, Pak? Atau masuk neraka supaya bisa ngopi gitu? Tinggal celup. Mau masuk gimana, Pak? Hah? Kok ragu-ragu, Pak? Mau jawab aja ragu-ragu. Mau masuk surga yang paling tertinggi, terendah, atau masuk yang paling neraka, Pak? Udah jelas terus tinggi kan gitu. Itu jawaban gitu. Cuman masalahnya apa? Masalahnya mau nggak kita membenahi niat kita? Karena masalahnya Pak, kebanyakan kita ini hanya fokus pada apa? Lahiriahnya. Sementara apa? Niat yang berkenan dengan hati kita nggak pernah kita urusin. Karena apa? Karena kita menganggap remeh permasalahan niat. Padahal niat ini tadi kita katakan urgensinya Pak. Tuh, ada atau tidaknya pahala itu tergantung dengan apa? Niat. Ini standar utamanya. Kan gitu. Ya, ini standar utamanya. Dan Masya Allah, kan tadi kita katakan bagaimana Pak? Ya, niat dalam hati itu menjadi apa? Menjadi pemimpin dalam tubuh kita, dalam setiap amalan kita. Di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di tubuh kita ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan akan baik pula segala apa yang muncul darinya. Baik seluruh. Wa idza fasadat jasadu kullu. Akan tetapi kalau segumpal daging tadi apa? Rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya, dan rusak pula segala sesuatu yang muncul darinya. Ala wahyal qalb. Tahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah apa? Hati dalam bahasa kita, jantung yang sebenarnya. Apa? Ya? Hati dalam bahasa kita, jantung makna yang sebenarnya. Paham maksudnya Pak? Paham tidak? Kalau kita nyebutnya hati Pak ya, padahal hati di mana Pak? Hati tempatnya di mana? Kan ya? Sini ya? Sini atau kiri? Liver. Kita nyebutnya liver. Ya kan hati kan itu. Tapi kalau heart di mana? Jantung sebelah sini atau sini? Kiri. Jantung. Jadi al-qalb itu adalah apa? Jantung. Tapi kan nggak enak kalau kita nyebutnya jantung sekarang kan? Karena apa? Karena kata yang biasa kita istilahkan berkenaan dengan al-qalb itu apa? Hati. Padahal maksudnya maknanya adalah jantung. Karena hati itu liver. Ya, sementara heart jantung. Kan itu sebenarnya my heart gitu kan, jantungku. Tapi untuk maknanya apa? Hatiku. Seperti itu kan gitu. Nah, ini kita ada salah kaprah dikit lah, dikit. Tapi ya sudahlah gitu kan. Karena ini sudah melebur di masyarakat. Gitu. Kalau fungsi dari liver kan kita tahu Pak ya. Untuk apa? Untuk apa? Menyaring kan gitu ya. Menyaring makanan dan sebagainya kan seperti itu. Kalau hati baru memompa seluruh darah. Nah, dalam hati apa? Dalam jantung inilah yang terdapat apa? Hati, fuad dan lain sebagai sanubari. Makanya ketika antum mengatakan apa? Sanubari, antum nyebutnya di mana? Di sini atau di sini? Ya kan gitu. Di dada kan selalu nyebut. Barakallahu. Ya. Nah, ini kita katakan apa? Bagaimana niat di dalam hati itu apa? Di dalam jantung itu menjadi apa? Menjadi pemimpin dari seluruh tubuh kita, yang otomatis juga apa? Menjadi pemimpin dari seluruh amalan-amalan yang keluar dari tubuh kita ini.
Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan apa berkenaan tentang niat. Beliau katakan bahwasanya niat ini adalah pokok dan pilar dari setiap perkara. Ya, pokok dan pilar dari setiap perkara. Di mana niat ini pula menjadi asas dan fondasi dari terbangunnya seluruh amalan. Dan asas dan fondasi apa? Terbangunnya seluruh amalan. Dan dia adalah ruhnya seluruh amalan, kata beliau. Pemimpinnya dan juga pengendalinya, di mana amalan-amalan hanya sekedar menjadi pengikutnya. Wah. Ya, ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, tentang apa? Tentang apa tadi? Pentingnya amalan atau niat di dalam insyaallah. Ada Masya Allah, ya. Bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apa kata beliau? Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Berapa banyak amalan-amalan kecil, amalan-amalan yang diremehkan oleh kita semua ini, Pak. Ya, senyum, Bang, senyum remeh enggak? Remeh. Tapi senyum bisa berpahala yang begitu besar. Ya, bahkan bisa mengalahkan pahala sholat kalau niatnya benar-benar karena Allah. Di mana beliau katakan seperti itu? Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang remeh, amalan-amalan yang tidak dianggap oleh manusia menjadi besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Tapi juga sebaliknya, wa rubba amalin kabir. Berapa banyak amalan-amalan besar seperti sholat, zakat, haji, umrah, bagaimana? Jihad, kan seperti itu. Menuntut ilmu, itu amalan-amalan besar, Pak. Amalan-amalan agung. Tapi apa? Pusat ironia, pahalanya menjadi kecil bahkan hilang. Karena apa? Karena niatnya pula. Ya, karena niatnya pula. Maka tadi Pak, Masya Allah ya, kalau kita sudah tahu ternyata kenapa, ya, segala amalan-amalan kita itu dilihat terlebih dahulu kepada siapa? Kepada apa? Kepada niatnya. Maka perbaharui terus Pak niat kita. Lakukan tajdidun niat. Terus menerus dalam apa? Pembaruan niat kita. Usahakan apa? Niat yang pertama dalam suatu amalan akan lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Niat yang kedua akan lebih baik dibandingkan yang pertama. Niat yang ketiga akan lebih baik dibandingkan yang kedua dan pertama. Terus seperti itu Pak. Jangan stagnan. Makanya dalam setiap amalan itu harus apa? Punya apa? Pembaruan niatnya. Sama nih, misal contoh sholat subuh kita yang kemarin dengan sholat subuh yang sekarang kira-kira sama nggak kualitasnya? Apa? Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan kualitas sholat subuh antum kemarin dengan kualitas sholat subuh antum sekarang kira-kira sama tidak? Padahal amalan sama, gitu loh. Sholat subuh belum ada syariat tiba-tiba sholat subuh jadi 3 rakaat belum, dan tidak ada Pak, gitu kan? Karena Allah beritahu cuma 2 rakaat, tapi ternyata apa? Yang kemarin dengan sekarang mempunyai kualitas yang berbeda. Dan bahkan maaf saya katakan, ada seseorang tadi, saat kita sholat rame-rame Pak ya, kita sholat rame-rame tadi ya, kan gitu seperti itu. Ada orang yang sholat di suatu amalan yang sama, imamnya sama satu orang, ya, di saf yang sama, saf pertama pas banget di belakang imam pula,
Bacaan imamnya juga sama, kan gitu. Salamnya bareng-bareng, tapi perbedaan kualitas pahalanya bagaikan langit dan bumi. Kenapa? Niat. Nah, karena niat, maka coba kita katakan apa? Kita latih, Pak. Semakin antum terus melatih hati antum, ya, untuk apa? Memperbagus hati kita, memperbagus niat kita dengan berbagai caranya, entah itu dengan tafakkur, entah itu dengan bermuhasabah, kan gitu, entah itu dengan membaca Al-Quran, untuk apa, dengan mentadabbur Al-Quran, atau dengan bermajelis ilmu. Coba teruslah latih, Pak. Ya, sebagaimana kita sering apa, melatih bagaimana cara sholat kita. Oh, bagusnya begini, oh benar begini, oh ternyata begini, oh takbirnya harus seperti ini, oh ternyata sholatnya harus seperti ini, oh begini, tangannya seperti. Sebagaimana kita memikirkan, memfokuskan ya pikiran kita untuk apa, berkaitan dengan amalan-amalan zahirnya, maka cobalah kita pun juga apa, lebih fokus terhadap apa, amalan hati kita, terutama berkenaan dengan niat ini. Karena tadi sekali lagi, orang kebanyakan fokus dengan lahiriahnya, tapi nggak fokus dengan apa? Dengan apa? Sementara coba perhatikan Pak, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tampang-tampang kalian, tidak pula melihat kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pertama kali kepada apa? Kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, baru kemudian melihat kepada amalan-amalan kalian. Pak, disebutkan pertama Pak, hati dulu, baru kemudian melihat amalannya. Ya, tapi kita Pak, fokusnya kepada apa? Tampang dulu biasanya kita. Ini Allah kasih tahu nih kan gitu kan. Karena apa, kita kebayang fokusnya pertampang dulu pada ini, pada itu dan sebagainya. Kan gitu. Baru kemudian pada amal-amal zahirnya, hati paling terakhiran. Bahkan gak pernah tuh dilihat tuh, gak pernah dipantau hatinya. Ya Pak? Asal kita katakan Masya Allah. Coba kita kadang-kadang habis sholat, kan gitu Pak ya, habis sholat, habis itu zikir kan ya saudara. Habis zikir jangan langsung kabur dulu Pak. Berikan waktu dikit aja, 3 menit, 4 menit untuk apa? Bertafakkur. Ya, oke lah, anggap waktu pagi atau waktu petang atau malam sesempatnya tuh. Dalam satu hari itu cobalah untuk bertafakkur, mengarahkan hati kita, merenungkan apa, dari segala amalan-amalan kita, bermuhasabah. Aduh, gimana tadi sholat seperti ini? Aduh, hari ini ternyata saya belum baca Quran. Aduh, kok tadi sedekah ternyata apa? Sedekahnya pakai acara-acara riya lagi, kan gitu. Ya Pak, aduh tadi majelis ilmu niatnya bukan karena Allah, karena dipaksa-paksa. Ya, karena apa? Ada pengumuman tadi. Itu sebenarnya. Coba, Masya Allah. Yang begitu-begitu mulai dibersihkan. Nah, Pak, muhasabah, tafakkur, itulah cara kita itu apa? Melatih hati kita. Itu cara untuk melatih hati kita. Dan ingat, Allah bisa karena biasa. Orang kalau nggak pernah, artinya nggak biasa untuk melatih hati dia, nggak akan pernah bisa ulama untuk memperbaikinya. Sementara setan terus masukin tuh Pak, segala talbis-talbisnya masukin tuh godaan-godaannya ke dalam hati kita. Nah, kita nggak pernah melakukan
Pembersihan itu sama aja antum punya kendaraan udah masuk debu, masuk ini, masuk apalagi kotoran-kotoran tikus, kotoran itu dan sebagainya. Kenapa? Antum santai aja. Hah? Nah kalau kayak gini kendaraannya Pak, tinggal tunggu waktu aja sampai ngejim tuh barang. Kan gitu. Nah itu hati kita Pak. Ya, artinya apa? Ada pengkontrolan. Lalu kemudian pembersihan. Nah kita ini nggak pernah. Ya kita jarang perhatikan hal tersebut. Nah coba tapi kita katakan sekarang apa? Lakukan apa? Tajadidun niat. Pembaharuan dalam niat kita. Ya, seperti itu. Nah kemudian apa? Niat yang sempurna, Pak. Niat yang sempurna adalah niat yang terkumpul dalam tiga perkara. Pertama Pak, niatnya dalam melakukan ibadah tertentu. Misalnya mau sholat subuh, kan gitu. Ya niat, saya mau sholat subuh. Tapi ingat, niat tempatnya dalam hati, dan niat bukan tempatnya di mana Pak? Bukan di lisan. Pak, namanya niat tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Tadi kita katakan apa? Pertama niat apa? Untuk melakukan ibadah tertentu, untuk melakukan sholat subuh, sholat zuhur, ya, sedekah dan lain sebagainya. Kan di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Kemudian yang kedua Pak, ya, niat melakukan ibadah tersebut karena Allah. Ya, niat melakukan ibadah tersebut karena Allah. Jangan melakukan ibadah karena siapa? Bisa karena manusia, kan itu. Atau bukan, maksudnya dia melakukan ibadah tersebut karena apa? Berhala, kan gitu. Niatnya untuk Allah, niatnya untuk Allah, tapi juga untuk yang lainnya. Misalnya contoh gitu. Kayak apa? Orang-orang berdoa di kuburan. Niatnya untuk Allah dan niatnya juga untuk siapa? Untuk kuburan yang dianggap wali tersebut. Harusnya namanya ibadah harus kita ikhlaskan hanya untuk Allah saja, bukan kepada yang lainnya, dan tidak boleh diselewengkan kepada selain. Yang kedua, yang ketiga, ya, apa? Dia niat melaksanakan ibadah tersebut untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, ketiga ya. Apa bedanya antara kedua dan ketiga? Kalau yang kedua, dia niatkan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk berhala ini, bukan untuk malaikat, bukan untuk jin, bukan untuk itu dan lain sebagainya. Artinya Pak, ibadah tersebut benar-benar untuk Allah. Sementara yang ketiga, dia niat melakukan ibadah tersebut apa? Karena itu adalah perintah dari Allah, bukan perintah dari siapa tadi? Siapa tadi? Ya, yang non-seven ya, kita sebenarnya memberikan apa? Pengumuman. Ya. Tapi apa? Karena ini adalah perintah Allah, saya lakukan. Pak, kalau seseorang berpikir seperti itu Pak, ini adalah perintah Allah, maka akan saya lakukan, maka orang tidak akan mungkin apa? Milih suatu kebaikan. Dia akan berpikir apa? Selama itu adalah perintah Allah, saya akan kerjakan. Yang membuat kita sekarang ini milih suatu pekerjaan, kenapa? Karena kita pikir, ini kan perintah Allah bukan ya? Sebagainya kan gitu. Ya, senyum ini kira-kira perintah Allah bukan ya? Serius. Kayaknya kurang ini nih, pahalanya kurang besar. Sholat aja lah, kan gitu serius itu. Sholat sunnah, sholat wajib aja deh. Akhirnya apa? Kita milih suatu ibadah. Tapi kalau ada orang yang niatnya benar, dia berpikir saya melakukan ibadah ini karena apa? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirnya apa? Semua apa yang Allah perintahkan pasti akan dia laksanakan, apa yang Allah haramkan pasti akan dia tinggalkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan, ya, dahulu para sahabat, Pak,
kata para ulama. Ya, dikatakan ulama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dahulu para sahabat atas nama sunnah, Pak, atas nama sunnah mereka mengerjakannya. Mereka berusaha menunaikannya. Dulu para sahabat. Ya, dahulu para sahabat atas nama sunnah mereka kejar perbuatan tersebut, mereka amalkan perbuatan tersebut. Tapi sekarang manusia atas nama sunnah pula apa? Ditinggalkan. Ya sunnah mah ya sunnah gitu kan, seperti itu Pak ya. Kan itu namanya sunnah gitu kan, seperti itu. Ya sunnah, yang wajib-wajib aja lah ini kan kerja. Benar nggak Pak? Benar tidak? Kan itu. Lagi perkata para ulama. Dahulu atas nama sunnah para sahabat mereka apa? Mengejar-ngejarnya, bertanya-tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa nih perbuatan-perbuatan yang kiranya apa mendatangkan keridhaan Allah? Diberkatakan la taqab wa la jannah. Ya Rasulullah, tanya lagi, apa nih amalan-amalan yang baik yang dicintai oleh Allah? Rasulullah katakan ahabbul a'mali ilallah subuhun yudkhilu ala nas. Amalan yang paling baik, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu memasukkan kebahagiaan di dalam hati manusia. Senyum memasukkan bahagia enggak? Saya seperti ini kesal namanya. Enggak kayak gini senyum. Kan itu akan memasukkan kebahagiaan. Dan ternyata itu apa kata Rasulullah? Itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Ya Pak. Nah, dahulu para sahabat selalu bertanya-tanya kepada Rasulullah SAW. Suatu kebaikan tersebut yang mendatangkan apa? Keridhaan Allah. Apapun itu, mau hukumnya wajib atau sunnah, selama itu mendatangkan keridhaan Allah, mereka akan melaksanakannya. Tapi orang-orang sekarang atas nama sunnah pula apa? Jadi tinggalkan. Oh sunnah mah ya sudah sunnah toh kan gitu. Dikerjakan pahala enggak dikerjakan ya enggak apa itu orang sekarang. Ya Pak, benar nggak? Karena apa? Tadi tidak membenahi niatnya. Jadi niat ibadahnya karena dia tidak berpikir, oh ini yang memerintahkan adalah siapa? Allah. Maka tadi 3 unsur itu harus ada pada diri saudara. Pertama dia melakukan apa? Niat ibadah tertentu. Kemudian yang kedua apa? Niat ibadahnya hanya ikhlas karena Allah. Kemudian 3 apa? Niat ibadahnya ditunaikan karena apa? Karena ini adalah perintah Allah. Masya Allah. Dan tadi kita katakan Pak, niat tempatnya di dalam hati, ya Pak ya. Tidak ada tempatnya di lisan. Ya, tidak ada tempatnya di lisan. Bahkan maaf nih, kata para ulama, karena niat itu tempatnya di hati. Bahkan kalau seandainya manusia ini diberikan taklif oleh Allah, diberikan pembebanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beramal tanpa niat, bisa nggak? Untuk berbuat apapun tanpa niat bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan antum mau beli cabai pun ada niatnya, bener nggak? Pak, ketika antum mau beli cabai, apa kemudian apa? Kemudian antum bangun tidur, apa kemudian dalam keadaan tidur tiba-tiba terbangun begitu saja lalu kemudian beli cabai tanpa ada niat dalam hati? Enggak, kan gitu. Antum pasti ketika mau beli cabai berniat di dalam hati, saya mau beli cabai, cabainya yang murah aja, kan gitu sore itu. Benar nggak Pak? Tapi apakah antum perlu mengucapkan ke orang lain? Apa mengucapkan dulu? Saya berniat untuk beli cabai di pasar dengan harga seperti ini karena Allah. Perlu? Anda kan sudah cukup di dalam hati. Makanya tadi kita katakan niat tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Dan itu menjadi kesepakatan para ulama. Semua madhab Syafi'i, madhab apa? Hanafi, madhab apa lagi? Hambali, madhab Maliki, semua madhab sepakat mengatakan bahwasanya Pak,
niat tempatnya dalam hati. Nah, barakallahu fiik. Lalu kemudian hadis ini dia memberikan faedah kepada kita semua bahwasanya hadis ini adalah apa? Berkenaan tentang timbangan amalan hati. Ya Pak, timbangan amalan hati. Kenapa tadi di awal innamal a'malu bin, segala amal itu tergantung dengan niatnya. Sementara hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami ajarkan, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, fa huwa raddun. Ini hadis adalah timbangan amalan zahir. Ya, terasa? Jadi hadis yang kita bahas tadi innamal a'malu binniyat itu merupakan apa? Timbangan amalan hati atau amalan batin. Ya, pokoknya Pak bergantung dengan hatinya. Sementara hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami ajarkan di dalamnya maka tertolak, maka ini adalah timbangan amalan zahir. Jadi ada timbangan amalan batin, ada timbangan amalan zahir. Ya, sampai sini Pak, bisa dipahami? Nah, barakallahu fiikum. Lalu kemudian, waduh, masya Allah. Ini sampai jam berapa? Suruh jam berapa? Perlu ada pertanyaan nggak? Mana moderatornya ini? Pak Budinya nggak ada yang mau sabar. Sampai jam berapa kita? Beliau juga nggak tahu, masya Allah. Pak, sampai jam berapa? Kalau nggak ada yang ngomong kita sampai jam 9 ini. Apa? Sampai? 6:30. Benar? Ya, jam berapa Pak? Masya Allah. 6:15. 6:15. Oke, nggak Masya Allah. Lalu kemudian apa? Ya, Pak, niat karena Allah. Ya, nih dalam hadis ini juga memberikan faedah kepada kita. Bahwasanya Pak, niat karena Allah pasti dia akan mendapatkan hasilnya Pak. Ya, niat karena Allah pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Hasil baik berkenaan dengan dunia ataupun hasil berkenaan dengan akhirat. Ya, tetapi sebaliknya niat karena dunia apa? Mungkin dia hanya mendapatkan sebagiannya, kehidupan akhiratnya jelas ya. Tadi kita katakan, pertama, ada dua keadaan. Pertama, niat karena Allah, apapun amalan-amalannya, itu pasti dia akan mendapatkan hasilnya, hasil di dunia ataupun hasil di akhirat. Makanya ada istilah-istilah apa? Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti. Ya, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Ya, tetapi siapa yang mengejar dunia, akhirat akan meninggalkannya dan dunia akan menghinakan. Kan itu Pak. Itu kan terdengar ya istilah-istilah seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang-orang yang mengejar akhirat dan dia pun mendapatkan bagiannya, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 20, apa kata Allah? "Man kana yuridu harthal akhirah, nazid lahu fi harthihi." Barang siapa yang mengharapkan keuntungan akhirat, kata Allah, nazid lahu fi harthihi, maka akan kami tambahkan keuntungannya.
Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan pahala-pahala untuknya, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan berikan dunia ini untuknya. Kan itu Pak ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha", barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah berikan jalan keluar untuknya. Allah berikan solusi-solusi dalam kehidupannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Artinya pahalanya dapat, akhirat dapat, dunia juga dunia juga dapat. Kan gitu. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa man kana yuridu hartad dunya, dan barang siapa yang hanya menginginkan keuntungan dunia dari amalan-amalannya, nu'tihi minha, kata Allah, kami akan berikan sebagiannya aja. Ya, maksudnya sebagiannya saja. Sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. Kalau Allah takdirkan segitu waktu masih bayi, oh ya sudah segitu, gitu loh. Itu pun juga hilang keberkahannya, kan gitu, ya Pak. Namanya harta yang hilang keberkahannya atau rezeki yang hilang keberkahannya, kira-kira gimana Pak? Ada aja yang aneh-aneh, kan gitu Pak ya. Jadi kecelakaan, jadi musibah, penyakit ini. Ada anak-anaknya yang nggak bener, gitu. Anak-anaknya yang buat masalah sehingga akhirnya Pak harus mengeluarkan duit yang banyak, kan gitu. Ya Pak, ya kata Allah, Pak, kami berikan tuh apa yang mau dikejarnya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa malahu fil akhirati min nasib, tapi dia tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat nanti. Tempatnya adalah neraka jahanam. Ya Pak, tempatnya adalah neraka jahanam. Lalu kemudian juga lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, pergunakanlah waktu kalian ini untuk beribadah kepadaku. Amla usadraka ghina, maka aku akan penuhi hatimu ini dengan kekayaan. Engkau akan selalu merasa cukup, engkau akan selalu merasa bahagia, engkau akan selalu merasa tenang dengan harta tersebut. Wa asudda faqra, dan aku akan menutupi fakiranmu, ya Allah. Pak, ya, tuh lihat bagaimana kalau ada seorang mengejar akhirat, dunia akan mendatang. Lalu kemudian kata Allah apa? Wa illa taf'al, akan tetapi apabila engkau tidak melakukannya, engkau tidak menjadikan waktumu untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepadaku, apa kata Allah? Mala'tu yadaka syuglan, maka aku akan penuhi tanganmu, hidupmu ini dengan kesibukan yang gak jelas terhadap dunia ini. Sibukin, disibukin ini, pikirnya apa? Sibukin ini, sibukin ini. Mau tidur aja kepikiran lagi masalah dunia. Pikir terus di otaknya pada itu. Tapi kata Allah apa? Walan asyudda faqra, dan aku tidak akan pernah tutupi kefakiranmu terhadap dunia ini. Sehingga ada apa Pak? Ada orang sudah korupsi 3 triliun aja, 300 triliun bahkan. Ya Pak? Ada orang yang korupsi 300 triliun. Di mana tuh Pak? Di negeri ini. Tahu ya? Korupsi 300 triliun. Masih kayak orang miskin, Pak. Masih berpikir apa? Mau korupsi lagi. Itu antum 1 triliun aja Pak. Udah sampai 7 turunan Pak ya, tuh Pak ya, mikirnya. Pernah megang 1 triliun Pak? Atau pernah megang 1 miliar deh? Kan gitu. 1 triliun itu berapa miliar Pak? 1000 miliar. Allah Akbar. Antum 1 miliar, wallah kita juga pernah megang Pak ya. Bayangkan, ini 300 triliun. Tapi masih kayak orang miskin. Kan gitu.
Ada orang korupsi satu triliun, tapi masih kayak orang miskin. Apa? Dia ngambil harta orang lain, kan gitu. Ngambilin harta orang lain. Ngambilin harta orang lain itu orang kayak orang miskin, bukan? Miskin. Kekayaan sudah di tangan nih, tapi apa? Kaya orang miskin. Kenapa? Allah gak tutupi kefakirannya. Ya, kenapa? Di hadapannya apa? Selalu seolah-olah melihat kemiskinan itu ada di kedua kelopak matanya. Ya, 1 triliun, bisa miskin saya ini kayak gini nih. Kalau korupsi 1 triliun, akhirnya apa? Korupsi lagi 5 triliun, 5 triliun, dipikir lagi, wah saya bisa miskin kalau kayak gini. 5 triliun miskin, coba kan gitu kan? Hah? Akhirnya apa? 300 triliun jadi korupsi. Ya, 300 triliun. La haula wala quwwata illa. Nah itu Pak, bagaimana Allah katakan? Ya, Allah katakan. Tapi sebaliknya tadi, orang-orang yang mengejar dunia dalam kehidupannya, apa kata Rasulullah SAW? Man kana di dunya hammu, barang siapa yang menjadi tujuan utama dalam kehidupannya adalah dunia. Dunia apa? Apa kata Rasulullah? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah cerai-beraikan seluruh urusannya. Jadi berantakan semuanya tuh. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, kata Rasulullah SAW. Allah jadikan kefakiran itu di antara dua kelopak matanya. Kayak seperti itu Pak. Yang koruptor itu kan gitu. Ya? Koruptor itu kayak gitu tuh. Allah cerai-beraikan tuh seluruh urusannya. Walaupun dia kelihatan kaya, tapi akhirnya apa? Gak jelas kehidupannya. Kehidupan dengan pasangannya, kehidupan dengan anak-anaknya, anak-anaknya berantakan, anak-anak apa? Berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anaknya gimana? Ke diskotik, melakukan perzinahan dan lain sebagainya, dan bahkan juga istrinya pun juga apa? Melakukan perzinahan sama orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Kan itu. Allah cerai-beraikan seluruh urusannya. Akhirnya apa? Pusing terus Pak palanya. Akhirnya apa? Karena kepusingan, dia pun juga apa? Mendatangi tempat-tempat hiburan. Minum khamr, berzina, kan gitu. Karena apa? Udah gak dapat ketenangan. Kemudian apa? Wa ja'ala faqran baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran itu di antara dua matanya. Akhirnya apa? Udah korupsi 100 juta, masih kurang, tambah 1 miliar. Sudah korupsi 1 miliar, masih kurang, tambah berapa? 500 miliar. Sudah 500 miliar, kurang berapa? 3 triliun. 3 triliun kurang, 230 triliun. Akhirnya apa? 300 triliun. Ya, antum kan dagang mungkin ya, pas dagang agak nipu dikit kan harganya misalnya. Ya, harganya 15.000, kemudian Pak, ini dapat 20.000. Antum sudah ketar-ketir. Aduh, tadi saya udah bohong nih dan sebagainya. Benar gak? Kan gitu. Ketakutan. Benar gak Pak? Kan gitu. Ya, itu artinya apa? Allah masih menjaga fitrahnya. Dan Allah masih memasukkan dalam pikirannya bahwasanya apa? Yang namanya kekayaan itu apa? Dengan kebenaran, dengan ketaatan. Nah, kata Allah apa? Allah turun itu. Allah letakkan itu kefakiran di antara kedua matanya. Lalu kemudian apa kata Allah? Walan ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia ini tidak datang kepadanya kecuali dengan sesuatu apa yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Pak, jadi kalau ada orang yang mengkorupsi 300 triliun, itu pada dasarnya Pak, itu adalah apa? Rezeki yang Allah tetapkan untuk dirinya pada dasarnya Pak. Pada dasarnya, enggak maksudnya? Ya, kalau ada orang yang korupsi 300 triliun lalu kemudian dia habis 300 triliun tersebut, pada dasarnya itu rezeki dia yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, Pak. Pada dasarnya, kan gitu. Tapi masalahnya apa? Dia mencarinya dengan cara yang haram, gitu loh. Rasul katakan, wala ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia ini tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk
dirinya. Artinya 300 triliun yang tadi dia korupsi, kemudian dia makanin tuh. Allah memang 300 triliun itu habis untuk mulutnya semua kan gitu ya. Tapi kan enggak kan Bang? Akhirnya untuk yang lain, bahkan untuk siapa? Kalau dia meninggal, untuk suami baru istrinya kan gitu kan. Ya, untuk suami baru istrinya kan gitu seperti itu. Ya, kalau seperti itu. Jadi apa yang datang kepadanya, apa yang dia makan, apa yang menjadi rezekinya, itu apa yang dia makan saja, Pak. Gitu. Jadi kalau dia korupsi tadi, ternyata memang dia masukin tuh semuanya 300 tersebut ke dalam tubuhnya, itulah yang menjadi rezekinya. Tapi masalahnya dia mencarinya dengan cara yang haram. Kalau seandainya mungkin dia berikhtiar, tapi ala kadarnya itu dunia atau rezeki tersebut akan datang kepadanya, akan datang ngejar-ngejar dia, Pak. Ya, ngejar-ngejar dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Ya, Inna ruhal kudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril itu telah membisikkan di dalam hatiku, kata Rasulullah SAW, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Bahwasanya seseorang tidak akan mungkin wafat, tidak akan mungkin mati sebelum rezekinya itu benar-benar sempurna datang kepadanya, sebelum satu perak yang telah Allah takdirkan untuk dirinya itu masuk ke dalam tubuhnya, Pak. Ini antum, maaf ngomongnya ya, kalau antum ditetapkan 300 triliun oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki antum, Masya Allah. Tapi kemudian yang baru datang sekarang berapa? Baru 100 juta seperti itu. Tenang aja, Pak, antum gak bakal mati, tidak akan mungkin wafat semua, Pak. Sebelum sisanya 200 triliun tadi, Pak, datang ke antum dan masuk ke dalam tubuh antum. Wafat. Tapi apa kata Rasulullah? Fattaqullah, tapi bertakwalah engkau kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan carilah rezeki itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dan bersabar, Pak. Nih, Pak. Nih, dia nih. Dan bersabar ketika apa? Rezeki tersebut datang terlambat kepadanya. Masalahnya yang ketiga ini nih, masalahnya nih. Orang nggak sabaran untuk mendatangkan rezekinya tuh, nggak sabaran. Akhirnya apa? Dia lakukan tuh mencari harta dengan cara yang haram. Kalau sudah seperti itu, dia jauh dari ketakwaan kepada Allah. Padahal step pertamanya kata Rasulullah, bertakwa dulu kepada Allah. Kemudian apa? Cari rezeki dengan cara yang halal. Baru kemudian tiga apa stepnya? Bersabar ketika rezeki tersebut datang terlambat kepadanya. Lalu Rasulullah mengatakan, wala yahmilannakum istibda'ur rizki, dan janganlah keterlambatan rezeki yang datang kepada kalian ala an tatlubu bi maksiatillah, membuat kalian mencari rezeki tersebut dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara korupsi, dengan cara mencuri, dengan cara menipu orang lain. Jangan Rasulullah. Karena apa kata Rasulullah? Karena sesungguhnya rezeki yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa diperoleh dengan melakukan ketaatan kepadanya. Ya. Tuh. Maksudnya apa melakukan ketaatan kepadanya tadi? Allah katakan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia berdagang, dagangnya karena Allah, dia bekerja, kerjanya karena Allah, datang waktu azan langsung sholat, habis itu zikir, habis itu baca Quran, habis itu disuruh Allah, Pak, keluar lagi sana tuh bertebaran di muka bumi. Tapi apa? Niatnya karena Allah, masuk kamar mandi karena Allah, kan lakukan adab-adabnya, tidur karena Allah, lakukan adab-adabnya, semua tuh kan gitu. Sehingga akhirnya apa? Dia dicatat sebagai orang yang bertakwa. Lalu kenapa kata Allah? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah berikan solusi-solusi dalam kehidupannya, Allah berikan jalan keluar dalam kehidupannya, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, Allah berikan kedamaian dalam kehidupannya.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Makanya kita dapatkan di luar sana ada tukang jual kelapa, tukang parut kelapa, tapi dia zikir terus sambil ini, masya Allah, sambil istighfar, astagfirullah. Tukang parut kelapa, ijazahnya SD, Pak, ijazahnya SD. Itu kalau di zaman sekarang bisa jadi apa tuh Pak? Ijazah SD tukang parut kelapa. Nah, kalau di zaman sekarang kira-kira bisa jadi apa tuh orang tuh? Ya kan gitu, kelapa kan gitu. Tapi ternyata akhirnya apa? Jadi miliarder. Ya, bangun ma'had di mana-mana, bangun ma'had di mana-mana. Ngumrohin orang banyak orang. Nah, tukang kelapa gelarnya SD. Kalau di zaman sekarang mungkin orang waduh nggak bisa hidup, kan gitu Pak ya, nggak bisa hidup, lagi S2 aja nggak bisa hidup gitu seperti itu. Tapi lihat kenyataannya, rezeki Allah yang menetapkan, bukan titel, ya, bukan titel, tapi apa? Allah menetapkan. Tinggal bagaimana kita cara mencari. Sabar. Nah, barakallah. Terusin dulu ya Pak ya. Tapi kita belum kelar nih dari hadis ini. Nah, ya, apa? Tapi insya Allah kita ambil faedahnya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang lanjutnya kita ambil sedikit, kita ulangi faedah ini, baru kemudian masuk pada hadis yang selanjutnya. Selanjutnya. Amin ya. Ini perlu ada pertanyaan nggak? Udah. Pak, antum malu-malu banget, masya Allah. Hah? Udah? Cukup, masya Allah. Ayo, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Lalu kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, ya. Bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Tadi kita bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian melakukan ketaatan kepadanya, bersabar dalam kehidupan kita, dan yang paling terpenting apa? Kita benahi niat kita, ya. Terus melakukan apa? Pembaruan pada niat kita, pembersihan pada niat kita. Lakukan apa? Tazkiyatun nufus, pensucian hati, pensucian jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi yang beriman dan bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surga Firdaus A'la bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan pasangan dan anak keturunan kita. Allah kumpulkan kita bersama dan kerabat dan teman-teman kita semuanya dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.